walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Nah, ini yang bahaya. Dan bagaimanapun ngototnya dia mencari dunia, bagaimanapun dia kejar mati-matian itu dunia, kata Allah, tidak akan kau dapatkan kecuali apa-apa yang sudah menjadi jatah kamu. Gak bisa. Kamu mau ngotot seperti apapun, gak pulang-pulang, gak ibadah-ibadah, tetap kau tidak akan bisa mendapatkan sesuatu selain daripada jatah yang sudah aku tetapkan kepada kamu. Jadi rugi besar. Kenapa? Karena tidak bisa dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ketetapan Allah. Yang namanya jodoh, yang namanya mati, yang namanya rizki, itu sudah ditetapkan sama Allah. Jangan kita paksa, jangan kita cari rizki dengan maksiat kepada Allah. Nggak akan dapat. Rizki itu akan berkah kalau kita ini taat sama Allah. Rizki itu akan mudah kalau kita ini taat kepada Allah. Lau haraba ibnu Adam min rizkihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizqahu kama adrakahul maut. Andaikan anak cucu Adam dia lari daripada rizkinya seperti dia lari daripada kematiannya, tetap rizki jatah dia itu akan menjemput dia seperti kematian menjemput orang tersebut. Nggak bisa. Kalau itu memang sudah jatah dia, mau lari kemanapun dia akan dijemput dengan rizkinya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini terkenal sebagai salah seorang sahabat yang kaya raya. Suatu hari Nabi SAW berkata kepada dia, "Ya Abdurrahman, inni ra'aituka tamshi ala sirati habwan." Aku melihat kamu terseok-seok merangkak ketika melintasi jembatan Sirat, wahai Abdurrahman. Maka Abdurrahman bin Auf takut, khawatir terlambat ke surga dibandingkan teman-temannya. Maka dia saat itu mulai berusaha untuk jadi orang biasa-biasa, jangan terlalu kaya-kaya. Ini fikirnya dia. Maka dia ingin usahanya tidak untung. Dikirimlah kurma milik dia dari Madinah ke Irak. Padahal saat itu di Irak sedang panen kurma. Di Irak saat itu sedang panen besar-besaran kurma. Harga kurma jatuh, murah sekali. Kenapa Abdurrahman bin Auf kirim kurma ke Irak dari Madinah? Bagaimana mau menjualnya? Harganya pasti akan jatuh. Tapi penjaga gudang Abdurrahman bin Auf yang ada di Irak ini tidak paham maksud tuannya ini apa. Dikirimlah kurma tersebut, disimpan di dalam gudang. Nggak bisa dijual. Kenapa? Karena di situ saat itu sedang panen kurma. Tapi subhanallah, ini cerita menguatkan dalil yang tadi. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan penyakit di situ. Di Irak pada saat itu datang penyakit humma, panas dingin. Sehingga banyak orang yang ketika terkena penyakit tersebut dia jatuh. Ada beberapa orang yang ketika melintasi gudang Abdurrahman bin Auf jatuh, terkena penyakit tersebut. Dia tidak bisa berjalan. Tangannya merayap mengambil ceceran-ceceran kurma yang ada di depan gudang tersebut. Karena ketika kurma itu dimasukkan, dipindahkan dari unta masuk ke dalam gudang, tercecer beberapa butir kurma di depan itu. Tangannya mengambil, dia makan kurma tersebut, langsung sembuh penyakitnya. Diambil beberapa ceceran kurma, dibawa pulang, keluarganya sedang sakit, suruh makan itu, langsung sembuh juga. Maka mereka yakin ini kurma dari Madinah, dari kotanya Nabi Muhammad SAW. Inilah obat yang akan menyembuhkan penyakit kita. Maka benar, masyarakat pun datang. Masyarakat berduyun-duyun datang membeli kurma yang ada di gudang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Karena si penjaga gudang tidak tahu apa maksud tuannya.
Setelah habis bersih itu kurma, dikabarkan kepada Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah Tuan, kurma yang Tuan kirim ke Irak sudah habis terjual dengan harga yang sangat tinggi. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia kepengen rugi, malah untung berlipat-lipat. Itulah arti lau haraba ibnu Adam min rizkihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizkahu kama adrakahul maut. Andaikan anak cucu Adam lari daripada rizkinya, seperti dia lari daripada kematiannya, tetap rizki itu akan menjemput dia sebagaimana kematian menjemput orang tersebut. Jadi jangan sampai kita ini disibukkan dengan urusan ini dan itu sampai lupa taat kepada Allah. Jadi intinya itu. Intinya kita ini taat kepada Allah. Sudah. Sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Waktu bekerja, bekerja dengan baik. Waktu bermasyarakat dengan baik. Waktu di rumah dengan baik. Waktu keluar rumah, jaga ketaatan kepada Allah. Pokoknya taat kepada Allah. Jangan coba-coba lari daripada agama. Jangan coba-coba lari daripada ketaatan kepada Allah. Percuma, nggak akan menang. Percuma, nggak akan menang manusia ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lari daripada peringatanku, kata Allah, siapa yang coba-coba lari daripada peringatanku, daripada Al-Quran, maka aku akan datangkan kepada orang itu kehidupan yang gersang. Aku akan datangkan kepada orang itu kehidupan yang gersang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti aku akan mahsyarkan dia dalam keadaan buta. Kaget dia. Kenapa menjadi buta? Di dunia punya mata, di dunia bisa melihat. Saat berada di mahsyar, matanya menjadi buta. Padahal mahsyar itu hari yang sangat mencekam. Mahsyar itu hari yang sangat menakutkan, menyeramkan. Hufatan, auratan, ghurlan. Manusia dalam keadaan terlanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Laki-laki dan wanita dikumpulkan di satu padang yang luas. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hufatan, auratan, ghurlan ya Rasulullah, hal yanzuruna ba'dhum li ba'd?" Apakah mereka tidak melihat lawan jenisnya ya Rasulullah? Ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan satu dengan yang lain. Kata Nabi, ya Aisyah, al-amru yawma idin asyad min ayyandura ba'duhum li ba'din. Peristiwa saat itu sangat genting wahai Aisyah, sangat mencekam wahai Aisyah, sehingga seseorang sudah tidak akan berpikir lagi untuk melihat lawan jenisnya. Dalam keadaan seperti itu, manusia durhaka yang sombong kepada Allah ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, aku akan mahsyarkan dia dalam keadaan buta. Mahsyar dalam keadaan buta. Sudah susah, sudah sulit, sudah mencekam, dibutakan lagi oleh Allah. Kenapa? Karena saat di dunia dia buta daripada firman-firman Allah. Maka dia tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa hari ini mataku menjadi buta? Kenapa mataku menjadi buta saat ini ya Allah? Sedangkan dulu di dunia aku punya mata dan bisa melihat ya Allah. Qala fakadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu saat kau hidup di dunia, aku datangkan peringatan kepada kamu. Aku turunkan Al-Quran. Aku turunkan Nabi dan Rasul, kekasih-kekasihku untuk membimbing kamu, menasehati kamu. Aku datangkan dai-dai mengetuk pintu rumahmu. Aku datangkan dai-dai menyampaikan agama kepada kamu di masjid. Fanasitaha, tapi kau lupakan itu semua. Kau tidak mau peduli, kau cuek. Kau sibuk dengan kemaksiatanmu kepada aku. Maka dzalikal yauma tunsa, maka rasakan kata Allah, hari ini aku akan melupakan kamu selama-lamanya. Mana ada malapetaka
yang lebih menyedihkan dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya.